Halo Sobat Sehat, Dokter Yo di sini. Nah, pernah nggak teman-teman itu mikir, seberapa canggih ya otak kita ya? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan komputer kuantum yang beberapa hari yang lalu itu digadang-gadang sebagai komputer masa depan oleh Microsoft. Nah, bahkan dibilang ini lebih hebat loh dari komputer-komputer biasa. Nah, yuk kita lihat dari sudut pandang kacamata dokter. Nah, otak manusia itu adalah suatu sistem biologis yang paling rumit di alam semesta kita. Di dalamnya ada 86 miliar neuron yang saling berhubungan. Nah, melalui miliaran sinaps. Sinaps ini adalah suatu hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Nah, masing-masing neuron bisa berkomunikasi dalam sepersekian milidetik. Ya, betul. Sepersekian milidetik. Bukan sepersekian detik ya. Nah, dengan sinyal listrik dan juga zat kimia tentunya. Tidak pakai baterai, tidak pakai subsidi per... Nah, tidak pakai itu. Nah, sedangkan komputer kuantum adalah mesin buatan manusia yang bekerja menggunakan prinsip fisika kuantum yang disebut sebagai qubit. Nah, kalau komputer-komputer biasa itu menggunakan sistem bit, yaitu 0 atau 1. Nah, angka-angka biner ini. Tapi, kalau sistem qubit ini adalah 0 atau 1 atau keduanya. Nah, ini nih yang bisa membuat suatu pemrosesan data ini lebih cepat dan juga lebih rumit, lebih kompleks daripada komputer biasa. Lalu keunggulan dari masing-masing apa, Dok? Jadi begini, komputer kuantum itu bisa memproses miliaran data secara paralel dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tapi dia boros banget nih. Dia itu harus mendapatkan energi yang sangat besar. Selain itu, dia harus dilakukan dalam kondisi suhu yang sangat dingin, mendekati nol, nol mutlak. Nah, stabilitasnya juga harus sangat-sangat tinggi dan masih terbatas fungsinya, tidak seperti otak kita. Nah, sedangkan otak manusia itu tanpa pendingin, tanpa colokan listrik, tanpa server, bisa berpikir, kemudian merasa, mengingat, bahkan berimajinasi, sekaligus mengambil suatu keputusan dalam hitungan detik. Dan hebatnya lagi, otak bisa memperbaiki dirinya sendiri lewat neuroplastisitas. Jadi, nggak perlu panggil tukang bengkel untuk ini nih, benerin otak. Tapi ya tetap perlu ke dokter ya. Kalau lagi error. Jadi, kalau komputer kuantum itu ibaratnya seperti kalkulator yang sangat super, tapi ya begitu, nggak punya perasaan. Beda dengan otak. Otak manusia itu seperti seorang seniman, sekaligus ahli strategi. Ia nggak hanya hitung-hitungan, tapi dia juga ikut merasakan cinta, sedih, takut, kehilangan, dan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Nah, bahkan sampai hari ini tidak ada teknologi yang bisa meniru sepenuhnya cara kerja otak tadi. Nah, komputer kuantum bisa mengalahkan kecepatan dalam hal kalkulasi, udah jelas. Tapi belum bisa menciptakan ide, seni, ataupun emosi. Nah, jadi Sobat Sehat, hargailah otakmu. Rawat kesehatan mental dan juga fisiknya. Karena di kepala kita ini tersimpan teknologi paling canggih. Dia nggak butuh colokan listrik kayak tadi, ya. Tidak membayar juga. Ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk kita, diberikan secara cuma-cuma, tidak bayar sepeser pun. Oleh karena itu, jagalah, rawatlah, dan jangan rusak kita dengan tontonan-tontonan yang negatif. Tontonan yang hanya cuma lewat begitu saja tanpa diberikan suatu ilmu pengetahuan. Nah, di channel ini adalah channel yang memberikan ilmu pengetahuan tentang kesehatan dan keajaiban tubuh manusia. Oleh karena itu, jangan lupa untuk follow, like, dan komen ya. Terima kasih, saya Dr. Yo. Wassalamualaikum.
Da-da-da-da.